Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas soal chapter 16. Saya Andrea Putri. Saya Ismaini Rahma. Saya Feskris Kanapiun dengan NIM 2021121111011 dari kelas AK 41R. Jadi di sini ada soal tentang penerbitan, konversi, pembelian dan kembali obligasi konversi pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Perusahaan Lin PLC menerbitkan obligasi konversi dengan nilai parnya itu 250 dengan nilai par 50.000 euro dan 60.000 euro. Itu obligasinya menjadi 6.000 saham biasa dan 1 euro per lembarnya. Obligasi tersebut memiliki 5 tahun dan memiliki 10% yang dibayar setiap tahunnya. Suku bunga pasar tersebut yang bisa dikonversi pada tanggal 1 Januari tahun 2019 itu sebesar 8%, dan komponen yang wajib untuk obligasi tersebut sebesar 53.993 euro. Selanjutnya di sini ada effective interest method 10% bonds discount at 8%. Jadi kita disuruh membuat yang A itu masukin jurnal entry untuk pencatatan penerbitan obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2019. Di sini kita masukin cash-nya sebesar 60.000 di debit, terus bonds payable-nya sebesar 53.993 di kredit, lalu share premium conversion equity-nya itu sebesar 6.007 di kredit. Yang B itu kita disuruh masukin add jurnal untuk tanggal 31 Desember tahun 2020. Oke, nih. Di sini ada interest expense ada di tabel. Jadi interest expense itu sebesar 4.265 di debit, bonds payable sebesar 735 di debit. Lalu cash-nya itu 5.000. Semua udah tertera di tabel ini. Yang C itu kita disuruh asumsikan bahwa obligasi telah dikonversi pada tanggal 31 Desember 2020. Nilai wajar komponen wajib kewajiban obligasi ditentukan sebesar 54.000 euro pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi kita disuruh bikin add jurnal untuk mencatat konversi pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi share premium equity-nya itu 6.007 di debit dan bonds payable itu sebesar 51.783. Itu dapat dari table carrying amount of bonds. Lalu share capital ordinary-nya itu 6.000 saham dikali 1 euro per lembarnya. Jadi hasilnya 6.000 di kredit. Terus share premium ordinary-nya itu dapat dari di tabel carrying of amount juga, itu hasilnya 51.790. Yang D itu kita disuruh asumsikan bahwa obligasi konversi dibeli kembali pada tanggal 31 Desember tahun 2021 seharga 55.500 euro. Komponen wajib dibelikan ditentukan sebesar 54.000 euro.
pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi kita disuruh asumsikan bahwa obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi di sini nama akunnya itu present value of liability component pada tanggal 31 Desember tahun 2013 sebesar 54.000. Less-nya itu carrying value from above itu 51.783 dan loss-nya itu 2.217. Loss-nya itu dapat dari present value sama dari carrying amount of bonds-nya dikurang. Lalu adjustment to equity-nya itu nama akunnya fair value of convertible bonds with both liability and equity itu sebesar 55.500, itu dicantumin di soal. Terus less-nya itu liability component sebesar 54.000, dapat udah ada di soal karena itu obligasi kewajiban yang sudah ditentukan dari perusahaan tersebut. Adjustment to share premium conversion-nya itu sebesar 1.500. Share premium conversi equity-nya itu sebesar 1.500. Bonds payable itu jadinya totalnya 51.783. Ada di tabel carrying amount of bonds juga pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2021. Lalu cash-nya itu sebesar 55.500. Balik lagi ke soalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Liza. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya boleh dilanjut ke soal berikutnya, yaitu soal E16 strip 11, yang dimana ini perihal issuance and exercise of share option. Nah, dimana di sini kita ketahui ada soal pada 1 November 2018, Olympic PLC adopt a share option plan that grant option to K executive to purchase of 40.000 shares atau 40 lembar saham dari company sebesar 10 pounds per value ordinary share, atau per share-nya itu 10 pounds saham biasa. Nah, option yang di grant pada 2 Januari 2019 and were passed 2 years after the date of grant if the grantee was still an employee of the company. Nah, optionnya itu expired 6 tahun setelah tanggal yang ditentukan untuk karyawan perusahaan tersebut. Nah, harga opsinya itu di set pada 40 pounds dan fair value option pricing model determines-nya dengan total kompensasi, beban kompensasi sebesar 600.000 pounds. Nah, dari semua opsi di tahun 2021 ada 30.000 pada Januari 3, yang dimana pada saat harga pasar sebesar 67 pounds dan 10.000 pada 1 Mei, yang dimana harga pasarnya sebesar 77 pound per sahamnya. Nah, di sini instruksinya buatlah journal entry yang relate untuk share option plan for the years buat tahun 2019, 2020, dan 2021. Asumsikan bahwa karyawan perform security equally di tahun 2019 dan 2020.
Boleh next. Dari instruksi yang ada, kita dapatkan jawaban nih. Kita tulis awalannya di sini ada pada Januari, yaitu no entry, karena total kompensasi, harga total kompensasinya sebesar 600.000. Terus pada 31 Desember, kita tulis sebagai beban kompensasi atau compensation expense, di debit sebesar 300.000, dan di kreditnya itu kita tulis 300.000 juga sebagai share premium, share option, dengan perhitungannya itu setengah dikali 600.000. Boleh diperbesar, Andrea? Nah, oke. Terus berikutnya, pada 31 Desember di tahun berikutnya, kita tulis seperti sebelumnya, compensation expense di debit sebesar 300.000 dengan share premium, share options 300.000, untuk dicatat untuk compensation expense pada tahun tersebut dengan perhitungan setengah dikali 600.000. Lalu pada tanggal 3 Januari di tahun berikutnya, di awal tahun itu kita tulis cash di debit sebesar 1.200.000 dengan perhitungan 30.000 lembar saham dikali 40 pounds per lembarnya. Lalu di debit juga ada share premium, share options sebesar 450.000 dengan perhitungan 600.000 pounds dikali 30.000 lembar saham dibagi 40.000. Kita dapatkanlah 450.000 itu untuk di debit, dan di kreditnya kita tulis share capital ordinary sebesar 300.000 dari perhitungan 30.000 lembar saham dikali harga par value-nya itu sebesar 10 pounds. Lalu di kredit masih ada share premium ordinary sebesar 1.350.000. Ini untuk mencatat issuance pada 30.000 lembar saham di angka 10 pounds par value saham, yang dimana optionnya ada di option harga opsi 40 pounds. Nah, lalu berikutnya pada 1 Mei di tahun yang sama, kita tuliskan debit di cash sebesar 400.000 dari perhitungan 10.000 lembar saham dikali 40 pounds per share-nya, par value. Lalu masih di debit ada share premium, share option sebesar 150.000, perhitungan dari 600.000 pounds dikali 10.000 dibagi 40.000. Nah, itu di debit sebesar 150.000, lalu di kredit ada dua akun yang kita perlu tulis, yaitu share capital ordinary sebesar 100.000 dan juga share premium ordinary sebesar 450.000. Nah, untuk 450.000 ini kita catat sebagai di saat saham itu 10.000 lembar saham seharga 10 pounds per lembar saham, di adanya opsi harga di 40 pounds. Oke. Berikutnya ada soal P16-4 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Veus Graska. Terima kasih.
Oke, selanjutnya seperti kita bisa lihat di layar, ada soal P16 strip 4. Oke. Untuk soalnya seperti kita lihat di layar, ada industri dari Fitzgerald Pharmaceutical. Untuk equity-nya, share capital preference-nya sebesar 6% kumulatif dan 50 par value. Share dan 25 shares issues and outstanding. Kemudian ada share capital ordinary dengan harga satu parnya itu sebesar 10 juta share outstanding dengan total sebesar 1.250.000. Kemudian untuk share premium ordinary include any famous for option itu sebesar 4 juta dan related earning sebesar 6 juta. Kemudian total equity-nya 12.250.000. Kemudian untuk account long term debt-nya juga ada not payable 10% yaitu 1 juta, convertible bonds payable 5 juta, 10% dari bonds payable 6 juta, dan juga total long term debt-nya menjadi 12 juta. Oke, pertama boleh turun sedikit Andrea untuk soal. Nah, oke, kita diminta untuk for the fiscal year ended Juni tanggal 30 2019, kita diminta untuk mengkalkulasikan dengan mengikuti data yang setelah ada dari industri Fitzgerald. Yang pertama kita diminta untuk membuat basic earning per share. Boleh ke atas deh. Oke, untuk basic earning per share-nya sesuai rumus untuk mencari basic earning per share itu net income dikurang dengan preference dividend, kemudian hasilnya dibagi dengan average ordinary share outstanding. Itu seperti kita lihat di layar, net income-nya sebesar 1.500.000. Kemudian preference dividend-nya itu 75.000. Kemudian untuk average ordinary share outstanding-nya atau rata-rata ordinary share outstanding sebesar 1 juta. Maka 1.500.000 dikurang 75.000 kan 1.425.000. Dibagi dengan 1 juta maka hasilnya 1,425 atau 1,43 dolar per share. Kemudian preference dividendnya itu 0,6. 0,6 itu dari apa namanya? Persentase preference 6%, maka 0,6 dikali dengan 1.250.000, maka hasilnya ketemu 75.000. Oke, selanjutnya kita diminta juga untuk membuat basic diluted earning per share. Seperti kita bisa ketahui dan kita lihat di layar, bahwasanya untuk mencari diluted earning per share itu dengan mencari terlebih dahulu net income, kemudian net income tersebut akan dikurang dengan preference dividend, kemudian ditambah dengan interest atau net of tax, kemudian hasilnya dibagi dengan rata-rata ordinary share atau average ordinary share ditambah dengan potensial dilutive ordinary share. Maka net income-nya seperti kita ketahui tadi di soal 1.500.000, kemudian dikurang dengan 75.000. 75.000 itu preference dividend. Nih. Kemudian ditambah dengan 270.000 itu interest atau net of tax-nya sebesar 270.000. Kemudian dibagi dengan 1 juta ditambah dengan 250.000. 1 juta itu dapat dari
average ordinary share, kemudian ditambah dengan potensial dilutive ordinary share 250.000 dan ditambah lagi dengan 50.000. Maka hasilnya 1.695.000 dikurang dengan 1.300.000, maka hasilnya untuk relative earning per share-nya itu 1,3038 dolar atau 1,30 dolar per share-nya. Boleh diturunin, Andre? Oke, selanjutnya untuk isu yang selanjutnya, ini ada adjustment. Kita disuruh membuat jurnalnya. Untuk account-nya itu ada adjustment for interest expense atau net of tax sebesar 270.000. Ini penjelasan atas yang tadi 200. Untuk adjustment for interest expense-nya itu 270.000, dapatnya dari mana? Dari 450.000. Di soal dikali dengan 0,6. 0,6-nya itu dapat dari mana? Dari preference itu kan 6%. Maka dibikin 0,6. Jadi 450.000 dikali dengan 0,6 sama dengan 270.000. Kemudian untuk mencari share issues to be issues if convert itu 5 juta. 5 jutanya dari soal ini. Kemudian dibagi dengan 1.000 per bond dikali dengan 50 share, maka hasilnya 250.000. Kemudian untuk mencari share outstanding atau proses from exercise of option itu didapat dari 200.000 di lembar saham dikali dengan 15 dolar harga saham per lembar per saham itu kan 15 dolar, maka hasilnya ketemu 3 juta. Kemudian yang terakhir untuk mencari share purchase with process itu caranya dengan proses dibagi dengan average market price. Maka untuk yang sedang diproses atau share outstandingnya kan 3 juta dibagi dengan 20.000, maksud saya 20 dolar karena harganya 20 dolar per saham. Maka 3 juta dibagi 20 hasilnya 150. Kemudian untuk mencari incremental share outstanding itu share issues upon exercise of option maksud saya dikurang dengan share purchase with process, yaitu 200.000 dikurang 150.000, maka totalnya 50.000. Boleh bawa dikit deh. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.